أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد. Alhamdulillah, segala puji hanya milik Allah Subhanahu wa taala atas segala limpahan nikmat dan karunia yang diberikan kepada kita. Salawat dan salam kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarganya, para sahabatnya dan semua yang mengikuti jejak beliau sampai akhir zaman. Alhamdulillah, pagi hari ini kita kembali melanjutkan pembahasan kita dari Sahih Fiqh Sunnah yang dikarang oleh Abu Malik Kamal bin Sayyid Salim, dan kita sudah masuk pada bagian yang di halaman 22 di halaman saya, atau ibu-ibu halaman berapa? Mulai dari setelah pembahasan perbedaan antara ahlul hadis dan athar. Ya, kita sudah bahas itu, perbedaan antara ahlul hadis dan athar. Berikutnya, setelah kita sebutkan di situ ada beberapa perbedaan antara ahlul hadis dan athar. Kemudian juga bagaimana yang terjadi pada perbedaan di ahlul fiqhi wan nazar, itu yang kedua. Kemudian juga kita menyebutkan tentang perbedaan yang ada pada ashabur ra'i, atau juga dari kalangan zahiri. Ini sudah kita jelaskan pada pekan yang kemarin. Kaitannya dengan mereka, orang-orang yang lebih mendahulukan sanad atau periwayatannya dibandingkan dengan matan yang ada, itu adalah para ahlu al-hadis dan athar, yang dimana mereka lebih melihat kepada kesahihan hadis tersebut. Mereka melihat kepada periwayatan hadis tersebut dan jalan-jalannya. Ya, mereka melihat kepada jalan-jalan hadis tersebut, riwayat-riwayatnya, melihat hadis tersebut apakah hadis yang gharib, hadis yang syadz, hadis yang maudhu, dan semua jalur-jalurnya diperhatikan oleh mereka. Kemudian adapun ahlu al-fiqhi wan nazar, yang tadi ahlul hadis dan athar tadi, mereka bahkan tidak banyak memperhatikan isi dari apa yang mereka sampaikan. Adapun ahlul fiqhi wan nazar, itu mereka hampir-hampir la yakaduna yumayyizun. Hampir-hampir mereka tidak membedakan antara hadis yang sahih dan hadis yang memiliki cacat dalam periwayatannya. Dan mereka tidak mengetahui hadis itu baik ataupun buruk apabila sampai kepada mereka riwayat, apalagi itu dari imam-imam mereka, maka mereka pun menerimanya tanpa terkecuali, tanpa mengecek bagaimana derajat hadis tersebut. Kemudian kita juga menyebutkan
kaitannya dengan ahlul ra'i atau juga madrasah zahiriyah yang dimana mereka tersebut melihat kepada zahir daripada nas hadis atau Al-Quran yang ada. Dan kita sebutkan bahwasanya di situ ada dulu mazhabnya yang pertama kali itu adalah murid daripada Imam Syafi'i, Daud bin Ali Al-Hammam Al-Zahiri. Ya, kemudian setelah itu muncullah yang sebenarnya tidaklah dia mengikuti 100% apa yang diikuti oleh Daud bin Ali Al-Hammam Al-Zahiri, yaitu Ibnu Hazm. Yaitu Ibnu Hazm tidak sepenuhnya mengikuti mazhabnya Daud pada waktu itu. Namun pemikiran-pemikirannya itu sama. Dan Ibnu Hazm sendiri yang menulis kitab Al-Muhalla, disitulah kemudian kita jelaskan kaitannya dengan beberapa yang tidak sesuai dengan dalil yang ada dari pendapat yang mereka ambil. Berikutnya, ini penjelasan detailnya sudah lewat, hanya mengulang-ulang mengingat pembahasan saja. Kemudian berikutnya ahlul ra'i, yang mereka itu ahlul ra'i, dan juga kita sebutkan termasuk mereka ini adalah yang memiliki pemahaman atau madrasah rasionalis akliyah, madrasah akliyah, ya, ahlul ra'i, yang dimana mereka muncul dari pendapat-pendapat yang dikumpulkan atau istimbat dari dalil-dalil yang ada. Dan ahlul ra'i di sini kita sebutkan mereka memiliki perhatian terhadap hadis itu lebih sedikit dibandingkan dengan siapa? Ahlu al-hadis. Dan juga ahlul ra'i di sini mereka menerima khabar ahad, dan tidak ada satupun madrasah fikih yang diakui kecuali mereka menerima khabar ahad. Ya, khabar ahad sudah juga. Hanya saja mereka berbeda dalam syarat penerimaannya. Adapun madrasah aqliyah, yaitu madrasah masuk di dalamnya adalah madrasah Mu'tazilah yang berpikir dengan rasionalis mereka. Ya, madrasah aqliyah di sini adalah pewaris daripada madrasah Mu'tazilah yang kita sebutkan sebelumnya, di mana mereka mendahulukan akal dibandingkan dengan nas dalil yang ada. Bahkan kalau nas dalil itu bertentangan dengan akal, maka mereka tidak akan menerimanya. Nah, sampai di sini kita ya sedikit mengupas, mengingat kembali pembahasan yang sudah kita bahas pada pekan sebelumnya. Ibu-ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kita sambung poinnya, silakan dilihat di setelahnya. Setelah kita sebutkan tentang perbedaan-perbedaan yang ada pada mazhab dan sekolah-sekolah tersebut, masuk kita di hal-hal yang terjadi pada masa mereka. Maka ketika mazhab yang mengklaim mereka bahwasanya mereka adalah yang paling benar, begitu juga semua ini adalah ya pendapat guru mereka yang paling benar, mulai adanya di situ taklid, dan itu pembahasan taklid akan kita bahas pada poin berikutnya. Namun kita melihat dari perbedaan yang ada baik dari kalangan ahlu al-hadis wal athar dengan ahlul ra'i wan nazar, maka timbullah di situ ada beberapa bentuk sikap dari kalangan para pengikutnya. Maka silakan dilihat di situ, fanajidu ashab Malik, maka kita menjumpai
sahabat-sahabatnya Imam Malik, la ya'tamiduna fi madhhabihi illa ma kana min riwayat Ibn al-Qasim wa Ashhab. Mereka tidak berpegang teguh atau mereka tidak mengambil dalam mazhab mereka kecuali yang datang dari riwayat Ibnul Qasim, Ashhab, dan orang-orang yang pintar dari mazhabnya. Insyaallah ta'ala nanti kalau sudah belum selesai itu untuk rangkumannya, nanti seperti biasa ada saprin 1 yang paling pertama datang nanti saya kasih ya. Dari mazhab Malik kita menyebutkan bahwasanya ada yang pada tahun pertama itu ada beberapa yang menulis kitab fikih dalam mazhabnya, di antaranya kita sebutkan di fase perkembangan pada halaman 14, yaitu Abdurrahman bin Al-Qasim yang wafat tahun 191 Hijriah, kemudian Asad bin Al-Furat, Sahnun, Ibnu Wahab, Imam Ashhab Al-Misri. Nah itu dia yang tadi, yang dimana ditulis dalam kitab Al-Mudawanah Al-Mudawanah atau Masail Sahnun yang kita sebutkan pada sebelumnya. Jadi mereka yang mengikuti mazhab Malik tidaklah mengambil kecuali dari riwayat siapa? Ibnul Qasim, Ashhab, dan orang-orang yang sepadan dengannya seperti siapa tadi? Sahnun, Ibnu Wahab, kemudian Asad bin Furat dan yang lainnya. Ini pada tahun pertama, yaitu fase perkembangan fikih pada masa pertama sampai tahun 282 Hijriah tersebut. Nah inilah dia yang terjadi. Fa idza ja'at riwayat Abdullah bin Abdul Hakam, maka apabila datang riwayat kepada mereka dari Abdullah bin Abdul Hakam dan orang-orang yang semisal dengannya, maka mereka tidak akan memperdulikannya. Lam yakun indahum ta'ilan. Kalau datang riwayat dari orang lain, maka tidak mereka pedulikan. Ini pada pengikut mazhab Imam Malik. Berikutnya, wa tara ashab Abi Hanifah, dan engkau melihat orang-orang yang mengikuti mazhab Abu Hanifah, la yaqbaluna riwayat anhu illa ma hakahu Abu Yusuf wa Muhammad bin Al-Hasan. Nah ini yang sudah kita sebutkan pada skemanya itu. Dari yang mengikuti mazhab Abu Hanifah tidaklah mereka menerima riwayat kecuali apa yang diberitakan oleh siapa? Kita sebutkan di situ ada murid yang paling dia mengambil ilmu banyak darinya, dari Abu Hanifah, yaitu Muhammad bin Al-Hasan Asy-Syaibani, dan juga ada kawannya satu dari mazhab Hanafi, yaitu Abu Yusuf. Nah, mereka tidak menerima kecuali dari kalangan dia saja, ya, kecuali dari riwayat Muhammad bin Hasan Asy-Syaibani, kemudian juga dari riwayat Abu Yusuf. Juga mereka mengambil dari kalangan orang-orang yang senior, yang tinggi, ya, orang-orang yang senior, yang tinggi dari kalangan sahabat, dari kalangan murid-muridnya. Wal aliyatu min ashabihi wal ajillatu min talamidatihi. Jadi orang-orang yang senior dari kalangan sahabat-sahabatnya dan orang-orang mulia dari kalangan siapa? Dari kalangan murid-muridnya Abu Hanifah rahimahullahu ta'ala. Maka apabila datang riwayat kepada mereka dari Al-Hasan bin Ziyad Al-Lu'lu'i misalnya, yang riwayatnya tersebut berbeda dengan riwayat apa yang disampaikan oleh dua orang tadi, lam yakbaluhu wa lam ya'tamiduhu, maka mereka tidak menerimanya dan tidak menjadikannya sebagai pegangan. Kita menyebutkan di fase tahapan pertama pada mazhab Abu Hanifah itu sampai tahun 204 Hijriah, tahap pengumpulan itu ada di situ 5, kita tulis. Yang pertama Imam Abu Hanifah, Abu Yusuf, kemudian Muhammad bin Al-Hasan Asy-Syaibani, Zufar bin Al-Hudzail, dan Al-Hasan bin Ziyad Al-Lu'lu'i. Jadi di sini yang terlihat bahwasanya
mereka masih berpegang kepada pendapat dua orang dari kalangan sahabatnya Abu Hanifah. Kita mengatakan sahabatnya karena memang sebelumnya dikatakan Abu Hanifah wa ashabahu, dan kedua sahabatnya, maksudnya adalah satu muridnya yang bernama Muhammad bin Hasan Asy-Syaibani, dan juga yang kedua adalah Abu Yusuf. Yang ketiga, wa kadzalika tajidu ashabama asy-Syafi'i. Dan di berikutnya kita menjumpai orang-orang yang pengikut mazhab Syafi'i. Innama yu'awiluna fi madhhabihi ala riwayat al-Muzani war Rabi' bin Sulaiman al-Muradi. Ya, ini ditandai di situ ibu-ibu kaitannya dengan yang pengikut dari mazhab Asy-Syafi'i. Mereka itu hanya menyandarkan pendapat-pendapat mazhabnya dari riwayat yang diterima dari Al-Muzani, Imam Al-Muzani, yaitu karena fase tahap pertama pendirian mazhab Syafi'i sampai 282 Hijriyah. Jadi mereka hanya menyandarkan kepada Al-Muzani dan juga murid Imam Syafi'i yang mewarisi seluruh kitab-kitabnya Imam Asy-Syafi'i, yaitu Ar-Rabi' bin Sulaiman Al-Muradi. Maka yang terjadi adalah apabila fa idza ja'at riwayat Khuzaimah wal Jarmi, apabila datang kepada mereka riwayat daripada Khuzaimah, ya, apabila datang riwayat kepada dari mereka dari Khuzaimah dan Al-Jarmi, dan yang serupa dengannya, sebanding dengannya, mereka lam yaltafitu ilaiha wa lam ya'tamidu biha fi aqawilihi. Mereka tidak akan berpaling atau mereka tidak akan menengok kepada pendapat yang disampaikan oleh Khuzaimah dan Al-Jarmi. Begitu juga mereka tidak akan menjadikannya sebagai sandaran. Berikutnya, ini yang terjadi pada pengikut-pengikut mazhab pada fase tahapan pertama waktu itu. Wa ala hadza, dikatakan, dan ini adalah di antara perkataan, kalau enggak salah ini yang dinukilkan ini adalah perkataan Imam Al-Khattabi, ya, kalau enggak salah. Berikutnya, wa ala hadza adatu kullu firqatin minal ulama fi ahkami madzahibi a'immatihim wa asatidzatihim. Nah, begitulah keadaan. Nah, jadi ibu-ibu ingat, begitulah keadaan setiap kelompok dari para ulama-ulama, ya, dalam mengambil hukum dari mazhab pemimpin-pemimpin dan guru-guru mereka. Jadi mereka sangat melihat, ya, ini kalau dari Abu Hanifah yang diambil dari dua, yaitu Muhammad bin Hasan Asy-Syaibani dan juga dari sahabatnya Abu Yusuf. Maka fa idza kana hadza da'buhum, ini masalahnya. Apabila seperti inilah keadaan mereka, dan di mana mereka itu tidaklah la yaqtani'una fi amri hadhihi al-furu' war riwayat an haula'i syuyukh illa bil wathiqati wat tathabbut. Apabila seperti ini keadaan mereka, mereka itu tidaklah mengambil, tidaklah menerima, tenang menerima pada perkara-perkara yang furu' dan riwayat-riwayat dari para masyayikh, para syekh-syekh tersebut, kecuali dengan benar-benar, ya, tatsabbut, ya, benar-benar mereka itu dengan memperhatikan betul, mencari tahu kebenarannya, ya, dengan sangat teliti. Kalau seperti inilah keadaan mereka, maka bagaimana mungkin fa kaifa yajuzu lahum an yatasahalu fil amril aham, ya, maka bagaimana mungkin bolehnya mereka untuk bermudah-mudah dalam perkara yang lebih penting, ya, dari perkara yang lebih penting, dan juga mereka kemudian meninggalkan riwayat-riwayat dan yang dinukilkan dari pemimpinnya para imam dan rasulnya Allah Subhanahu wa taala, maksudnya adalah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ini kalau seperti ini keadaan mereka pada guru-guru mereka, bagaimana mungkin mereka boleh meninggalkan apa yang datang dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Padahal kan kita ketahui bahwasanya bisa jadi kebenaran bukan berada pada sisi mereka. Dan kita ketahui Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam tersebut yang hukumnya itu wajib
Ya. Kemudian al-lazimatu ta'atuhu, taat kepadanya adalah perkara yang diharuskan. Ya, taat kepadanya adalah perkara yang diharuskan, yang seseorang tersebut wajib untuk menyerahkan diri kepada hukumnya, dan juga tunduk wal inqiyadu li amrihi min haitsu la najidu fi anfusina harajan mimma qada. Kita wajib tunduk pada segala perkara-perkara atau perintah-perintahnya di mana kita tidak menjumpai pada diri kita ada sesuatu yang mengganjal dari menerima keputusannya. Jangan sampai ada wala fi sudurina ghillan min syai'in abramahu wa amdah. Jangan sampai ada pada diri kita adanya rasa ghil, kebencian dari sesuatu yang telah disahkan dan dijalankan oleh dia. Maka bagaimana? Ara'aitum, bagaimana kalian melihat apabila seseorang tersebut bermudah-mudah pada perkara dirinya? Ini yang berikutnya ini, poinnya ini adalah perbandingan. Ya, perbandingan kalau seseorang seperti itu saja dalam mengikuti, mengambil madhab, misalnya tadi kita contohkan pengikutnya Abu Hanifah tidaklah mengambil kecuali dari riwayat Muhammad bin Hasan Asy-Syaibani dan juga Abu Yusuf, maka bagaimana mungkin mereka akan bermudah-mudah dalam meninggalkan apa yang datang dari Nabi sallallahu alaihi wasallam hanya gara-gara ada mungkin tidak disampaikan oleh para guru-guru mereka. Contohnya adalah seorang yang bermudah-mudah pada perkara dirinya, wa yusamihu ghurama'ahu fi haqqihi, dan dia memudahkan atau memaafkan orang-orang yang memiliki kaitan hutang dengan dia pada haknya. Maka dia mengambil fa akhadha minhum az-zayfa, maka dia mengambil dari mereka ya perkara-perkara yang palsu, dia merahasiakan dari mereka yang aibnya. Apakah boleh seseorang untuk melakukan itu pada perkara ya ini kalau pada dirinya? Kemudian apakah boleh seseorang itu an yaf'ala dzalika fi haqqi ghairihi in kana naiban anhu? Apakah boleh seseorang itu untuk melakukan hal seperti itu pada orang lain apabila dia itu sebagai wakil darinya? Ya, apabila dia sebagai wakil dari orang tersebut, seperti wakilnya orang lemah, ya orang yang diwasiatkan untuk menjaga harta anak yatim, wa wakilul ghaib, wakilnya orang yang ghaib. Ya, kalau pada dirinya, misalnya maksudnya gini, kalau ibu nggak paham, kalau pada dirinya orang itu, ya kan nggak mungkin dia bermudah-mudah gitu. Ya, pada orang-orang yang memiliki sangkut paut hutang dengan dia. Ya, tapi berkaitan dengan orang lain, apakah hal itu sama dia akan serupai? Misalnya dia sebagai wakil orang yang lemah, dia sebagai orang yang menerima wasiat untuk menjalankan ya anak yatim, ya disebut dalam surat An-Nisa. Begitu juga ketika dia menjadi wakil bagi orang yang ghaib, ya orang yang tidak ada, kemudian dia menjadi ya wakil dari orang tersebut. Bukankah hal tersebut wa hal yakunu dzalika minhu idza fa'aluhu illa khiyanatan lil ahdi wa ikhfa'an lidh dhimmah? Bukankah perbuatan tersebut yang dilakukan itu adalah sesuatu yang menyelisihi, ya dikatakan sesuatu apabila dia melakukan tersebut kecuali khianat pada perjanjian dan juga mengentengkan, ya ketika dia melakukan itu melanggar sebuah kesepakatan. Bukankah itu yang terjadi? Akan tetapi mereka tersebut adalah kaum-kaum yang dimana mereka ini sulit untuk menerima atau mengikuti tariqal haq, jalan kebenaran, dan kemudian mereka juga meninggalkan jalur dari orang lain yang dianggap walaupun itu adalah ya kan itu benar, dia tidak mengikutinya, dia mengikuti jalur yang mana mereka jalankan itu yang mereka anggap suatu kebaikan. Ya, jadi mana yang dianggap ini adalah suatu kebaikan, ini yang diambil.
Kalau riwayat dari orang lain maka dia tidak mengambilnya. Sekali lagi ini masih pada fase perkembangan di abad-abad awal. Ya. Kemudian akhirnya wahabbu ujalatan nail. Mereka senang untuk meraih, ya, ingin meraih sesuatu dengan segera. Dan juga fakhtasaru tariqal ilm. Mereka meringkas jalan ilmu. Untuk menempuh jalan sesuatu tersebut mereka menempuh jalan ilmu, kemudian mulailah mereka mencukupkan diri dengan mengambil beberapa bagian huruf-huruf yang diambil dari makna-makna usul fikih yang dianggap itu adalah sebuah illat. Yang dianggap itu adalah illat atau alasan. Untuk mengetahui tentang illat dan alasan, ini nanti ada pembahasan khusus pada masalah qiyas. Ya ibu-ibu kalau bahas masalah qiyas nanti ya akan paham kaitan dengan masalah ini. Jadi ada illat hukumnya itu apa? Ya, maka dia menjadi itu. Jadi intinya ada illat atau alasan atau sebab. Ya, ada sebab mereka jadikan, kemudian waja'aluha syi'aran li anfusihim. Mereka menjadikan illat tersebut sebagai slogan, sebagai ciri bagi diri mereka untuk menggambar slogan-slogan ilmu. Mereka menjadikannya sebagai sebuah tameng. Ya, wa akhadhuha junnatan inda liqa'i khusumihim. Mereka menjadikan illat itu, illat sekali lagi adalah alasan atau sebab dari mengambil hukum sesuatu, dijadikan sebagai tameng untuk ya menjaga diri ketika berjumpa dengan lawan mereka, dan menegakkannya sebagai pencegah agar jangan orang terlalu dalam berjidal pada masalah tersebut. Ya. Kemudian yang terjadi adalah wa inda tasadur anha, ketika menampakkan diri, maksudnya tasadur itu ketika mereka sudah mengetahui tentang hal tersebut dan ditampakkan di hadapan para orang-orang yang belajar, maka mereka menghukuminya qad hakamal ghalibu. Ya, maka orang-orang yang banyak menghukumi dia dengan bil hadhiq, dengan kecerdasan, kepintaran, ya, kemudian termasuk dianggap sebagai orang yang ahli fikih pada masanya, dianggap sebagai pemimpin yang utama di negerinya atau di daerahnya. Wa hadza qad waswasa lahumus syaitanu hilatan latifah. Jadi perkara yang kita sebutkan sejak awal itu kaitannya dengan sikap mereka hanya menerima dari siapa yang meriwayatkan dari pemimpin mereka, maka ini orang-orang seperti ini telah dirasuki, digoda oleh syaitan dengan tipu muslihat yang sangat lemah lembut, yang halus. Dan telah sampai kepada mereka tipu dayanya yang dalam. Faqala lahum, kemudian dikatakan kepada mereka, hadzal ladzi fi aydikum ilmun qasir. Ini yang ada pada diri kalian, ilmu masih sedikit, masih pendek, sedikit. Wa bidha'atun muzjah. Begitu juga barang yang artinya bidha'ah, sekelompok kumpulan barang ilmu yang dia miliki itu masih sedikit juga. Tidak akan sampai ke derajat cukup. Fasta'inu alaihi bil kalam. Mulailah mereka memasukkannya, maka bantulah itu dengan ilmu kalam. Nah, mulailah masuk ilmu tersebut. Yang tadinya mereka hanya berpatokan pada guru mereka, kemudian mereka pun ya mulai mencari illat sebab-sebab pada sesuatu, kemudian mereka mengatakan ini ilmu masih sedikit, ini perlu ditambah lagi dengan ilmu kalam. Kemudian wasalu bi muqata'atin minhu wastadharu bi usulil mutakallimina yattasi'ul mar'u madhhabahu al-khawd wa majalin nazar. Kemudian mulailah mereka mengatakan dibantu dia dengan ilmu kalam. Ini yang terjadi pada mereka pada waktu tersebut, ya. Kemudian mereka pun mulai setelah dirasuki oleh iblis atau syaitan pada perkara-perkara mereka, yang mereka mengambil beberapa potongan-potongan dalam usul fikih yang dijadikan sebagai illat,
Ya, kemudian mereka mengambil usul al-mutakallimin, usulnya orang-orang ahli kalam yang digunakan untuk menjadi sarana dalam menggali ilmu yang dikatakan yattasi'ul al-mar, yang dimana seorang tersebut ya bisa mencukupkan diri dengan ya bisa mencukupkan diri pada perkara tersebut. Dan ini adalah mulai adanya iblis masuk kepada mereka. Dan ternyata fasadaqa alaihim iblisu dhannahu, maka mereka pun ya, sadaqa alaihim iblisu dhannahu, maka dibenarkan atau bisikan dari iblis ini pun mereka ikuti. Wa ata'a katsirun minhum wattaba'uh, dan kebanyakan mereka mengikutinya, illa fariqan minal mu'minin, kecuali kelompok beberapa dari kaum mukminin, yang di mana di situ faya lirrijali wal uqul aina yadhhabu bihim, maka wahai orang-orang yang berakal, kemana akan diarahkan mereka-mereka ini, dan bagaimana akan syaitan ini sampai meninggalkan mereka dari jalan yang lurus. Wallahu al-musta'an. Jadi poinnya yang inti dari permasalahan di sini yang disebutkan oleh Intaha Kalamul Khattabi, yang disebutkan tersebut kaitan dengan mereka sangat menyandarkan perkataan-perkataan mazhab mereka pada orang-orang tertentu, tidak menerima dari yang lain. Bahkan mereka kalau enggak ketemu membuat illat-illat sesuatu, alasan-alasan agar bisa diterima, yang mungkin hal tersebut bertentangan dengan riwayat, namun dibuat alasan-alasan agar hal itu bisa diterima. Kemudian mulai mereka menjadikannya sebagai sebuah slogan-slogan illat tersebut, dan menampakkan diri sebagai seorang yang alim. Ya, ini pada waktu-waktu dulu menampakkan diri sebagai orang-orang yang alim, kemudian mengatakan ilmu-ilmu kita ini masih sedikit, jadi perlu ditambah dengan ilmu kalam. Ya, dan asal-asal mazhab dari usulul mutakallimin juga dimasukkan di situ. Yang akhirnya ini menyebabkan mereka banyak meninggalkan hadis-hadis dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kita ambil poin yang kedua dan penjelasan dari yang disebutkan oleh Imam Al-Khattabi yang ada di bawah, dan ini mulainya ahwalun nas fil mi'ati al-ula wa tsaniyah. Keadaan orang-orang pada 100 tahun pertama dan 100 tahun kedua. Ya, jadi keadaan orang-orang pada 100 tahun pertama dan 100 tahun kedua. Bagaimana keadaan orang pada waktu itu? I'lam annan nas, jadi pada 100 tahun pertama, ibu-ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kita sudah sebutkan fase dari perkembangan ilmu fikih, yaitu pada tahapan tasyri' sampai wafatnya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kemudian tahapan yang kedua pada mazhab atau masa fikih sebelum mazhab, kira-kira sampai 100 Hijriyah. Ada juga membaginya di sini. Dan pada masa-masa ini, jadi masuk dia pada fase ya setelah ini, yaitu tahapan ketiga, masa mazhab fikih, yaitu sampai 1300 Hijriyah. Dari kita bahas mulai dari tahun yang pertamanya. Mereka yang ada pada tahun 100 tahun pertama dan 100 tahun kedua. Berarti 100 tahun pertama Hijriyah, 100 tahun pertama 200 pertama Hijriyah, 100 sampai 200 tahun pertama. Jadi mereka pada waktu itu tidaklah ya berkumpul. Pada waktu tersebut tidaklah mereka itu berkumpul atau bertaklid. Ya, mereka sepakat untuk bertaklid li madhhabin wahidin bi'ainihi. Jadi bedanya sekarang dengan yang dulu. Kalau dulu, jadi tidaklah mereka memegang taklid dengan satu madhab saja. Seperti disebutkan oleh qala Abu Talib Al-Makki fi Qutul Qulub. Abu Talib Al-Makki mengatakan dalam kitab Qutul Qulub,
innal kutuba wal majmu'at, sesungguhnya buku-buku dan apa yang dikumpulkan ya, yang dikumpulkan kumpulan ini adalah muhditsah, perkara-perkara yang baru. Ya, ini yang buku-buku ini dan apa yang dikumpulkan ini adalah perkara-perkara baru. Wal qaulu bimaqalin nas, dan yang dikumpulkan di buku-buku itu kan perkataan orang. Coba ibu bukakan dalam kitab fikih. Berkata Qatadah, ini adalah pendapat Imam, misalnya pendapat, kalau sahabat, pendapatnya Ibnu Umar, ini pendapatnya ini. Itu maksudnya pendapat-pendapat yang ada. Imam Asy-Syafi'i berpendapat, Imam Ahmad berpendapat. Jadi itu adalah wal qawlu bimaqalin nas, dan ya ada ucapan atau pendapat-pendapat orang, wal futya bimadhhabin wahid bimadhhabil wahid minan nas, dan juga berfatwa dengan satu madhab, ya, berfatwa dengan satu madhab seseorang, wattikhadhu qaulahu, dan juga mengambil pendapat perkataan mereka, dan juga hikayat dari dirinya, diambil semuanya itu, dan hikayat dari dirinya pada segala sesuatu, dan mendalami wattafaquhi ala madhhabihi, mendalami madhabnya, dia menukil dirinya dari segala sesuatu diambil dari orang itu, dia mendalami ilmu fikih madhabnya, tapi lam yakunin nas ala dzalika fil qarnil awwal wa tsani. Ini tidak ada pada fase tahapan pertama dan kedua. Jadi abad 1 dan abad kedua, atau 100 tahun pertama, 100 tahun kedua, itu tidaklah seperti itu. Jadi beliau ingin menyebutkan, Abu Talib Al-Makki mengatakan itu. Jadi buku-buku dan kumpulan-kumpulan catatan-catatan yang ada sekarang ini adalah yang dibuat-buat baru, dan yang diucapkan dari ucapan-ucapan orang, fatwa-fatwa dari orang-orang, mengambil segala sesuatu dari satu orang, itu tidaklah ada pada 100 tahun pertama dan 100 tahun kedua. Ibnu Hammam dalam kitabnya At-Tahrir mengatakan, wa kanu yastaftuna marratan wahidah wa marratan wahidan wa marratan ghairahu. Dan kadang-kadang dulu mereka itu mencari fatwa itu kadang dari satu orang, kadang-kadang dari orang lain. Jadi enggak monoton di orang tersebut saja. Ya. Ghairu multazimina bi futya wahid. Ingat ibu-ibu, 100 tahun pertama, 100 tahun kedua, mereka tidaklah berpegang dengan satu fatwa orang saja. Jadi mereka tidak mengambil fatwa hanya dari satu orang saja pada waktu itu. Wa amal ulama fakanu ala martabataini. Ini pada orang-orang pada waktu itu. Jadi kadang-kadang dia mungkin pada waktu pertama dia ketemu muridnya Imam Malik atau yang mengikuti mazhab Imam Malik, maka diikuti. Mungkin masalah yang kedua nanti ketemu dengan muridnya Imam Abu Hanifah, jadi ikuti. Ini pada fase-fase pertama. Adapun para ulamanya, wa ammal ulama fakanu ala martabataini. Adapun para ulamanya pada saat abad pertama dan kedua itu mereka memiliki dua tahapan atau dua tingkatan. Yang di antara mereka adalah minhum man am'ana fi tatabbu'il kitabi was sunnah wal athar. Di antara mereka ada yang benar-benar memperhatikan, mengikuti Alkitab, As-Sunnah dan Athar, sehingga sampai kepada mereka hatta hasala lahu ya malakatul ifta, sampai kepada mereka ke derajat ya, sampai mereka ini memiliki kemampuan derajat untuk memberikan fatwa kepada orang-orang, dan juga wa ijabatu menjawab pertanyaan orang-orang fi ghalibil waqa'i', pada banyaknya kejadian-kejadian, bihaitsu yakunu jawabuhu aktsar mimma yatawaqqafu fihi wa yukhtassu bismi al-mujtahid. Ini sebenarnya ini pembahasan khusus, namun karena ini ringkasannya saja di sini. Jadi ada di antara mereka yang memberikan jawaban kemudian atas permasalahan-permasalahan orang, menjawab kebanyakan ya, menjawab kebanyakan dari pertanyaan-pertanyaan orang-orang itu lebih banyak
daripada apa yang mereka diam. Ya, mereka lebih banyak memberikan jawaban atas permasalahan-permasalahan itu daripada yatawaqqaf, artinya dia diam. Ya, dan kemudian berikutnya mereka ini dinamakan mujtahid. Ya, mereka ini dinamakan orang yang mujtahid, orang yang bisa berijtihad. Makanya pernah saya sebutkan Muhammad bin Al-Hasan Asy-Syaibani dan juga Abu Yusuf, mereka ini adalah orang mujtahid yang mutlak. Mujtahid yang mutlak, yang dimana bisa memberikan penjelasan dan fatwa-fatwa kepada orang. Kalau nggak salah pernah ditanya itu Imam Ahmad, ya saya lupa berapa jumlahnya, namun beliau pernah ditanya, apakah seorang bisa memberikan fatwa apabila dia menghafal 100.000 hadis? Dia mengatakan tidak. Apakah bisa dia memberikannya kalau dia menghafal 200.000 hadis? Ya bukan 200 hadis loh, 200.000 hadis. Dia mengatakan tidak. Apakah dia memberikan fatwa bila menghafal 300 hadis? Dia mengatakan tidak. Ya. Dan saya kalau nggak salah pas ditanya 500 ya. Saya nanti luruskan kalau saya salah. Apakah dia boleh memberikan fatwa kalau dia menghafal 500.000 hadis? Maka jawabannya, saya berharap bisa. Jadi nggak sembarang orang-orang baru kayak sekarang lulusan pesantren bisa memberikan fatwa, nggak boleh. Ya, jadi pada masa dulu memang benar-benar dilihat ini kebolehannya untuk memberikan fatwa apa tidak. Ya, orang seperti itu boleh memberikan fatwa atau tidak. Berikutnya, ini yang terjadi ya, pada masa dulu. Jadi mereka ini adalah orang-orang yang mujtahid, dan nanti kita bahas pada halaman berikutnya tentang orang yang mujtahid dan orang yang taklid. Ya, ibu-ibu mungkin kalau ingin tahu tentang mujtahid, ini ada pada At-Tanbihul Tsani, itu tentang sikap orang-orang yang pengikut, yang mengikuti suatu pendapat, ya, kemudian pendapat-pendapat dari para imam ada di halaman atau poin-poin setelahnya. Kemudian tentang muqallid dan mujtahid, ini ibu akan jumpai, saya nggak tahu tempatnya itu, tapi di poin nomor 11, halaman berapa di situ? Ada poinnya, nanti ibu-ibu lihat sambil baca-baca di rumah, agak jauh masih, tentang muqallid dan juga at-taqlid wal ittiba', dan termasuk disebutkan di sana tentang orang yang mengikuti suatu pendapat serta orang yang mujtahid. Nanti akan ada, tapi agak cukup lama, ya. Intinya ibu pahami poin pertama, dia bisa memberikan fatwa. Yang kedua, bentuk yang kedua, wa minhum man hasala lahu min ma'rifatil Qur'ani was sunani ma yatamakkanu bihi min ma'rifati usul fikih. Di antara mereka yang kedua, ada para ulama yang memiliki kemampuan untuk mengetahui isi Al-Qur'an. Ya, dia memahami Al-Qur'an dan sunnah. Ya, ma yatamakkanu bihi min ma'rifati usul fikih. Yang di mana hal tersebut memungkinkan mereka untuk memahami perkara-perkara inti dari fikih, dan wa ummahatu masailihi, ummahat masail artinya perkara-perkara penting dari masalah fikih tersebut, bi adillatiha tafsiliyah, dengan dalil-dalilnya secara rinci. Ya, dalil-dalilnya secara rinci. Di antara para ulama ada yang seperti itu. Jadi dia tahu tentang ilmu dalam Al-Quran, didalamin, begitu juga dalam hadis, dan juga mereka mengetahuinya dari dalil-dalil yang secara rinci. Wa hasana lahu ghalibar ra'yi bi ba'dil masail bi masail ukhra min adillatiha wa tawaqqufu fi ba'dihha. Jadi terjadilah ada mereka memberikan pendapat pada sebagian masalah dan yang lain tidak. Jadi dia bisa memberikan pendapat pada sebagian masalah, ya, masalah-masalah dengan dalilnya, dan juga diam atau tawakuf artinya diam, tidak memberikan komentar, ya, pada sebagiannya. Wahtaja fi dzalika ila musyawaratil ulama, ketika dia diam, gimana pendapatnya atau hukumnya tentang begini? Waduh, ada dalilnya enggak ya?
Yang dia tahu dari Al-Quran dan Sunnah nggak ada. Ini kayaknya perlu kita diskusikan dengan ulama dulu. Gitulah. Maka dia memerlukan dengan musyawarah para ulama, li'annahu lam yatatakamal lahul adawat, karena dia belum cukup memenuhi persyaratan-persyaratan sebagaimana sempurna syarat-syarat kama tatakamal lil mujtahidil mutlaq. Mereka belum mencukupi syarat sebagaimana tercukupnya pada syarat orang mujtahid secara mutlak. Maka dia fahuwa mujtahidun fil ba'd. Orang yang seperti ini dia bisa dikatakan mujtahid, dapat memberikan ijtihad pendapatnya dalam satu sisi, bukan pada sisi yang lain. Bukan dari sisi yang lain. Dan telah mutawatir ini riwayat tersebut mutawatir dari kalangan para sahabat dan tabi'in, annahum idza balagahumul hadis, apabila sampai kepada mereka hadis, ya'maluna bihi min ghairi an yulahidhu syartan. Kalau dia dengar, ini hadis, ini pendapat sahabat, maka mereka mengamalkannya tanpa melihat kepada adanya syaratnya. Tanpa melihat ada syaratnya. Ini kalau datang dari sahabat, sudah diterima. Ini datang dari Nabi, langsung diterima. Ini ibu lihat pada abad pertama dan kedua. Pada abad pertama dan kedua ketika masalah penyebaran ilmu fikih pada waktu itu. Jadi begitulah keadaannya, yang dimana orang-orang tersebut ketika mereka mengikuti suatu pendapat di tahun pertama, jadi mereka masih tidak secara fanatisme untuk mengikuti mazhab tertentu. Jadi kalau ada yang dari Imam Malik diterima, dari Imam Abu Hanifah diterima, mereka menerimanya. Jadi kalau nggak ada para ulamanya memberikan fatwa, maka mereka dikatakan orang yang mujtahid. Ada yang memberikan fatwa, ada yang diam, nggak tahu. Ada yang diam, ada tidak tahu. Adapun yang terjadi pada masa-masa dulu, di antara orang-orang ada mereka yang sampai tidak menerima riwayat kecuali dari guru-gurunya saja. Nah, inilah yang menyebabkan kadang-kadang fanatisme terhadap seseorang. Dan ini pembahasan kita pekan depan, zuhur at-tamadhhab lil mujtahidin ba'dal mi'ati tsaniyah. Ini kita bahas, yaitu munculnya sikap-sikap bermadhab pada orang-orang yang mujtahid setelah tahun 100 kedua. Maksudnya setelah abad yang kedua. Muncul di situ adanya sikap bermadhab. Kalau bagian yang pertama, mereka nggak pernah bilang, aku madhabnya Malik, aku madhabnya Hanafi. Nggak ada pada abad-abad yang pertama. Namun setelah itu muncullah bagi orang-orang yang berijtihad. Ibu ingat yang poinnya, orang yang berijtihad. Mulai mereka tamadhub atau tamadhab, pergi kepada madhab imam-imam tertentu. Artinya mereka akan berpegang teguh kepada pendapat-pendapat dari imam madhab mereka. Poin ini kita akan sebutkan pada pekan depan. Begitu juga apa yang terjadi setelah 100 tahun yang keempat. Serta apa kewajiban kita dari mengamalkan Al-Quran dan As-Sunnah. Demikian pertemuan kita pada pagi hari ini. Semoga bermanfaat. Dan kita masih sebenarnya lanjutan dari pembahasan yang lalu, kaitannya dengan perkembangan ilmu fikih pada masa-masa munculnya madrasah ahlu al-hadith dan athar, dan madrasah ahlu ar-ra'i, ahlul fikih wan nazar. Ini lanjutan yang tadi. Jadi poin yang inti yang ibu pahami adalah pada abad-abad yang pertama dan kedua belum muncul hanya mengambil dari satu saja. Mulai setelahnya itu baru bermunculan. Demikian, mudah-mudahan bermanfaat. Kita sambung pekan depan dengan munculnya at-tamadhhab. Dan di slide ini
Tentang masalah itu ada juga saya masukkan tapi sayangnya belum sempat saya ini kan, masih sibuk banget ibu-ibu. Ya, masih sibuk sekali. Jadi ada di halaman 20 nanti. Hukum bermadhab dengan salah satu dari 4 imam fikih madhab. Ini pun masih ada sedikit perlu dikoreksi, namun tentang mereka yang fanatisme. Pembahasan kita yang tadi. Ya, yang fanatisme terhadap madhab tertentu. Kemudian apa yang disepakati dalam masalah at-tamadhab, bermadhab. Kemudian sikap seseorang intisab terhadap suatu madhab, yaitu halaman 20, 21 dan 22. Ya, itu yang insyaallah taala akan saya singgung pada pekan depan karena mungkin masih suasana baru pulang liburan. Jadi ada beberapa yang belum sempat hadir, biar bapak-bapak yang rajin hadir tidak jauh ketinggalan juga. Jadi mungkin poin itu kita undurkan juga untuk pekan depan. Demikian, subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.